Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu ta'ala wa nastahdihi wa nastarshiduh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammad man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiyan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi sirajan munira. Fahadallahu bihil ummah wa kashafa bihil ghummah wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fajazahu Allahu anna khairan ma jaza nabiyyan bin anbiya'i. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa memenuhi kewajibannya menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya sebagai khotib mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan pada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirron wa alaniyah. Mari kita semua berkomitmen terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, dan kita juga berkomitmen semaksimal mungkin menghindari larangan-larangannya. Insya Allah ketika kualitas keimanan kita semakin meningkat, maka mestinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya kita peroleh di dunia, tapi mestinya akan kita peroleh
di akhirat kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu kekasih kita sebagai seorang mukmin dan muslim, tamu yang senantiasa kita tunggu-tunggu sepanjang tahun, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa, bulan yang penuh barokah, bulan di mana kita dianjurkan untuk bertaubat, berburu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya melalui ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan dan Allah tawarkan dengan imbalan pahala yang dilipat gandakan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan itu, ia diperintahkan untuk berpuasa. Barang siapa yang tidak dapat melaksanakan puasa karena sakit atau karena dalam perjalanan, maka wajib baginya mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Hadirin, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semua. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha ramadhan. Sekiranya umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar 1 tahun penuh dijadikan Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudha'afu 10 ila 700 dhifin illa shaum fa innallaha ta'ala yaqul as-saumu li wa ana ajzi bi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbatahu min ajli was-saumu junnatun walis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kurang lebih artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam, pahalanya dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala langsung. Karena puasa meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi aku. Puasa itu perisai, dan bagi yang berpuasa ia memiliki 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka sudah selayaknya dalam rangka menyambut tamu agung yang kita cintai itu, kita mempersiapkan diri agar kita dapat menyambut kedatangannya dengan tanpa mengecewakan. Sedemikian mulianya bulan ini hingga Rasulullah dan para sahabatnya mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ulama kita Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulu para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan terbiasa memohon kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Apabila mereka sudah menjumpai Ramadan,
Mereka memohon agar diberi taufik serta dianugerahi kesungguhan dan semangat olehnya. Apabila mereka telah menyempurnakannya, maka 6 bulan berikutnya mereka memohon kepadanya agar amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, para sahabat sudah berkonsentrasi menyambut Ramadan dan mereka senantiasa memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Tentu kita semua berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, bisa ketemu dengan bulan mulia, tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan pemutihan atas dosa-dosa hamba Allah yang menghendaki. Maka jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa, sehingga Ramadan pergi meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salaha qabla ayyu faralah. Sungguh merugi bagi seorang yang kedatangan bulan Ramadan hingga ia pergi meninggalkannya dan dosanya belum diampuni. Man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu ilan niron. Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka oleh Allah jasadnya haram masuk neraka. Beberapa persiapan yang mestinya bisa kita lakukan dalam rangka kita bersama-sama menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, tentu kita harus persiapkan ilmu agar ibadah yang kita laksanakan benar dan sah. Maka terlebih dahulu harus mengetahui ilmunya, mengetahui syarat dan rukunnya, dan hal-hal lain yang dapat membatalkannya. Mengetahui syariat dan rukun dan hal-hal yang membatalkannya. Kalau kemudian kita abai, maka berpotensi apa yang kita laksanakan tidak diterima dan tidak benar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Berbagai amal kita lakukan kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beramal tidak dilandaskan dengan ilmu. Jika ini yang terjadi, maka seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak di antara kawan-kawan kita, banyak di antara saudara-saudara muslim kita menjalankan ibadah puasa, tapi sekali lagi tidak mendapatkan pahalanya puasa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Mengapa bisa demikian? Sekali lagi, ketika beramal tidak dilandasi oleh ilmu yang cukup, pengetahuan yang memadai. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka mengetahui pengertian puasa dengan detail, tata cara serta syarat, rukun dan hal-hal yang dihindari sangatlah penting agar puasa kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam hal ibadah lain, sholat tarwih, i'tikaf, qiyamul lail, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya tentu perlu ilmu. Jalan terbaik bagi yang masih awam adalah mengaji dan bertanya kepada para ustadz, pada guru-guru kita yang diyakini keilmuannya, agar mendapatkan penjelasan secara detail dan benar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Kemudian persiapan yang kedua yang mestinya kita lakukan adalah persiapan mental atau iman. Persiapan mental atau iman untuk menerima kedatangan bulan Ramadan sangatlah penting. Sangat merugi bagi orang-orang yang tidak siap mentalnya menyambut kedatangan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan datang tidak ada hal-hal yang dapat ia lakukan kecuali perasaan tidak nyaman atau bahkan gelisah, acuh tak acuh. Tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Agar hati kita lebih siap dalam memasuki bulan Ramadan, maka cara terbaik adalah jangan mengingat-ingat kembali keutamaan Ramadan. Sebab keutamaan inilah yang akan memotivasi seorang muslim untuk menjalani kewajiban puasa Ramadan dan berbagai amalan-amalan pendukungnya dengan penuh semangat. Perhatikan bagaimana motivasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam memasuki bulan Ramadan. Salman Al-Farisi misalnya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah, sesungguhnya telah dekat kepadamu sekalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah Ramadan, bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai kewajiban dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka ini adalah motivasi yang sangat penting untuk kita semua. Mari kita kemudian berlomba-lomba mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga pahalanya bisa 1000 bulan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah ia melakukan amalan wajib pada bulan lain. Dan barang siapa melakukan amalan wajib maka pada bulan ini, maka ia akan dibalas dengan pahala-pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan wajib pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati, yaitu jannah. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang beriman bertambah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Barang siapa yang beri makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan ampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan ia memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa dari orang itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan mengingat-ingat keutamaan Ramadan, maka hati kita lebih siap untuk memasuki bulan Ramadan. Terlebih ketika kita terus berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoa berarti mempersiapkan mental dan hati, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di atas. Jika telah masuki bulan Rajab, beliau memanjatkan doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan ketiga yang bisa kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Memperbanyak amal merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam memuliakan datangnya Ramadan, terutama pada bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisinya dengan memperbanyak puasa di bulan ini sebagaimana persiapan menghadapi bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara syiyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengira beliau tidak puasa. Tidaklah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan tidaklah kami melihat beliau puasa lebih banyak selain bulan Sya'ban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selain memperbanyak puasa para sahabat juga membiasakan diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum muslimin masuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, singkatnya, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, kita mesti harus menyiapkan benih yang akan disemai, dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang banyak. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan berbagai amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban, semua itu adalah menanam amal soleh. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena kelezatan Ramadan tidak bisa datang dinikmati begitu saja, namun ia butuh pengorbanan dan kesabaran serta perjuangan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir perlu kami informasikan bahwa bulan Ramadan tahun ini insya Allah ada potensi perbedaan di kalangan umat Islam. Maka mari kita junjung bersama-sama toleransi, saling menghargai. Insya Allah keragaman akan membawa keberkahan dan rahmat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ka qaulihi ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.